Anda kembali bersama kami di dalam The Prime Show. Kita lanjut kembali berdialog. Sudah tersambung bersama kami Komjen Purnawirawan Susno Duhaji, Kabareskrim Polri 2008-2009. Pak Susno, sehat Pak? Sehat, selamat sore, Ya. selamat sore semuanya. Pak Susno, saya ingin langsung tanggapan Anda mengenai kasus yang terjadi pada Aiman, yang mana HP-nya disita, kemudian yang bersangkutan bersama dengan kuasa hukumnya melapor kepada Ombudsman kaitannya dengan maladministrasi. Barangkali secara prosedural Anda ingin jelaskan sesuatu mengenai ini. Iya, disita kenapa? Karena HP itu tempat segala rahasia, termasuk di situ adalah rahasia perbankan, ya. Rahasia pribadi, rahasia perbankan, rahasia komunikasi, dan lain-lain nggak boleh disita. Kalaupun mau disita harus seizin pengadilan. Kemudian harus jelas dulu status Aimannya apa. Apakah dia saksi kok disita, ya ngapain gitu kan. Kalau Yang disebutkan kedua, ini untuk kepentingan penyidikan, Pak? ya ada aturannya, itu perampasan kalau gitu. Kalau salah ambil aja. Hak milik pribadi itu hak perorangan. Kalau mau diambil harus terkait dengan kasus, perkara apa, dan handphone itu adalah sebagai alat untuk melakukan tindak pidana itu. Nah, tindak pidananya apa? Pelakunya siapa? Pelakunya aja belum jelas. Taruhlah berita bohong misalnya tindak pidananya. Harus buktikan dulu berita itu. Jangan langsung cari orang dulu. Cari berita yang disebarkan itu bohong apa benar gitu. Nah, kalau bohong baru dicari tersangkanya. Nah, kalau disebutkan sebagai upaya untuk konfirmasi bahwa bukti percakapan di sana untuk mengonfirmasi apakah yang disampaikan itu bohong ataupun tidak, apakah itu bisa dilakukan sekalipun itu disebutkan mengantongi izin pengadilan? Hal yang sangat mudah. Kenapa kita harus besar-besar? Ini tingkat polsek aja gampang kok. Yang dipersoalkan bohong atau tidak. Nah, sekarang kan mari kita lihat netizen berbicara, kemudian dari partai politik peserta pemilu berbicara bahwa ada ketidakadilan, bahwa memihak gitu kan. Nah, sekarang memihak apa enggak? Apa yang disampaikan Aiman itu benar apa enggak? Ya kalau benar diperbaiki dong, itu bukti rakyat sayang gitu kan, sama Polri itu milik rakyat loh. Tapi kalau itu tidak benar, bohong, baru ditanya Aiman. Anda berbicara itu dari mana dapatnya? Oh, dari majalah Tempo. Oh, dari apa namanya? Koran apa? Media Indonesia. Itu. Media Indonesia. Ya. Ya udah, kalau itu semua ada, ya tapi harus dibuktikan bohong apa enggak dulu. Ya kalau itu benar, nggak perlu nanya Media Indonesia, nggak perlu nanya Tempo, ya benar adanya ya diperbaiki. Oke. Nah, kalau disebutkan ada bukti percakapan Aiman dengan dalam tanda kutip ya sejumlah narasumbernya yang di sana adalah katanya perwira polisi yang ingin bahwa segala sesuatunya berjalan dengan baik dan netral dalam pemilu 2024. Apa di balik ini menurut Anda? Apakah kemudian ini bisa dikatakan kritik atau jangan-jangan ini disebutkan bisa saja mencoreng institusi yang punya tanggung jawab besar dalam menjaga pemilu 2024? Ya ngapain ditanya Aiman ngomong sama siapa? Itu udah terlalu jauh melangkah. Yang ditanya pertama itu benar apa enggak yang disampaikan. Lah kalau enggak benar baru ditanya sumbernya siapa. Tapi kalau benar, mau sumbernya Aiman sendiri juga nggak masalah, mau sumbernya dari medsos nggak masalah, mau sumbernya dari RDP dengan Komisi 3 DPR nggak masalah. Ya tinggal institusi Polri yang itu adalah milik rakyat mengadakan perbaikan. Kritik itu tanda sayang, perbaikan dilakukan karena rakyat selaku pemilik menghendaki baik gitu. Kenapa melebar? Melebar dikatakan dari siapa sumbernya, dari apa, ya ngapain nanya sumbernya, ngapain minta HP segala macam, malah bikin orang jadi kritik dari apa-apa, udah masih banyak lah pekerjaan ya. Oke, saya geser ke Mas Budi. Mas Budi, ini mengenai kritik, kita hidup di alam demokrasi dan pers bagaimanapun adalah salah satu pilar dari demokrasi. Bagaimana kemudian Anda menjelaskan situasi seperti ini di tahun politik? Oke, ya mungkin ada dua hal ya. Pertama adalah tadi Pak Susno udah
menyebutkan satu hal yang prinsip dan merupakan hak asasi manusia, yaitu kebebasan orang untuk berpendapat. Ya, berpendapat itu kan adalah satu hak yang paling mendasar dan perlu dan harus dilindungi oleh negara. Itu prinsip utama. Nah, kalau yang kebebasan pers itu juga kurang lebih berhubungan dengan hak asasi manusia tadi, apalagi di dalam pers ini kan juga ada satu kegiatan untuk memberikan informasi kepada publik, untuk memberikan edukasi kepada publik, sekaligus juga untuk memberikan hal-hal yang diperlukan untuk setiap orang dalam mengambil keputusan kan. Itu kan sebetulnya hal yang juga hak mendasar dari setiap orang. Nah, dalam kegiatan pemilu ini, menjelang pemilu ini ada tambahan satu lagi, yaitu dalam kontrol kepada jalannya pemilihan umum gitu ya. Yang kita tahu ini ada 3 pihak yang berkompetisi dengan ya kurang lebih kekuatannya tidak sebanding gitu ya. Ada satu kekuatan yang seolah-olah ini incumbent begitu, padahal sebetulnya bukan, karena memang ada satu dukungan dari kelompok yang masih berkuasa begitu, sehingga potensi, saya belum menyebutkan ada satu kegiatan tapi potensi, tapi kalau kita lihat tanda-tandanya memang juga ada satu hal yang tidak berlaku fair gitu ya dalam berpolitik. Nah, ini kan tugas pers adalah mengontrol itu semua, bagaimana agar penyelenggara pemilu bisa fair, bisa aparat juga bisa lebih netral, bisa ya pada semua. Nah, ini semua harus dilindungi dan memang ada undang-undang yang melindungi, termasuk dalam konstitusi kan, untuk melindungi kebebasan pers dan juga kebebasan berpendapat setiap orang. Ini mungkin prinsipnya. Saya kembali ke Pak Susno. Pak Susno, lantas apa yang harus dilakukan institusi Polri untuk membuktikan bahwa dirinya betul-betul profesional dalam bertindak, dalam bertugas mengawal pemilu 2024? Ya, tugasnya pertama ngawal keamanan gitu. Tidak boleh Polri itu berada di ranah politik. Jadi dia nggak boleh memihak sana, nggak boleh memihak sini, betul-betul netral. Yang dijaga dia keamanan supaya pemilu itu jalan. Nah, kalau dia bertindak seperti ini, Aiman itu kan sebagai humasnya, selain dia wartawan, ya dia adalah humasnya 0 berapa ya? 03. 03. Lah kalau humasnya 03 diperiksa, kenapa nggak humasnya 02? Kenapa nggak humasnya 01? Dengan demikian masyarakat hanya nggak berani aja ngomong, loh kenapa yang itu yang diperiksa. Nah, dia pun, Aiman pun saya mengatakan, saya itu bukan karangan saya, tapi dari sini sumbernya. Lah, kalau sudah dari sana sumbernya, nggak usah lagi dikejar Tempo, Media Indonesia, dari mana mereka sumbernya. Ada undang-undang pers. Dan lagi pula ngapain gitu nyari narasumbernya. Yang penting materinya dulu. Materinya dulu. Materinya itu benar apa enggak. Nah kan, ya kan ada berita di mana-mana, di Jawa Timur ada gini, di sana ada gini, di situ untuk ada gini. Untuk membuktikan itu benar atau tidak, tidakkah kemudian harus ditelusuri lewat narasumbernya? Iya, bukan itu yang ditelusuri. Cek aja ke bawah. Polri itu kan dari Mabes Polri sampai ke Polsek. Ditanya aja di Polsek. Pasti ada laporannya. Benar nggak kamu gini? Benar nggak kamu gitu? Ngapain nanya ke koran? Koran itu media. Medsos itu adalah media. Media yang menyampaikan. Saya setuju dengan Pak Susno ya. Alat yang menyampaikan. Kan dalam komunikasi itu ada komunikan, ada komunikator, ada apa-apa. Udah sampai ke situ, tinggal dicek benar apa enggak. Mereka kan punya baris krim, punya propam, punya peranti hukum. Ngapain lagi gini-gini? Udahlah ini. Aiman pun tenang-tenang aja lah. Ini nggak ada masalah. Nah, tapi namanya tidak demikian karena yang bersangkutan lapor sana sini. Berencana Komnas HAM, kemudian kemarin Kompolnas, dan hari ini di Ombudsman. Ya, itu lapor itu kan tidak ada asap kalau tidak ada sumbernya. Ya mungkin karena HP-nya diambil. Ngapain berita bohong kok yang diambil HP. Nah, nanti yang diambil ikat pinggang, itu kaitannya apa sih? Terakhir, ya udahlah yang terakhir Mas Budi, singkat saja, waktu kita terbatas. Ya, saya setuju dengan Pak Susno tadi. Sebenarnya kepolisian, aparat memang harus memastikan ke dalamnya sendiri bahwa mereka betul-betul netral. Itu adalah satu pembuktian yang paling baik buat
tidak hanya kepolisian, buat kita semua agar pemilu ini bisa berjalan lebih fair kepada semua gitu. Ya. Nah, adapun orang yang memberikan pendapat seperti Aiman ataupun yang lain, ya anggap ini sebagai satu kontrol bahwa polisi harus ada yang mengontrol karena memang dihidupi oleh pajak kita, dihidupi oleh APBN kita. Jadi aparat negara ya harus bersedia untuk dikoreksi, dikontrol gitu ya. Nah ini menurut saya lebih penting itu daripada mempersoalkan kritik atau mempersoalkan penilaian ya. Ini yang memastikan ke dalamnya itu harus netral, harus berdiri di antara semua agar pemilu kita aman gitu. Terima kasih Mas Budi Setiarso, jurnalis senior Direktur Tempo, dan terima kasih Komjen Purnawirawan Susno Duaji, Kabar Skrim Polri tahun 2008-2009. Terima kasih atas kehadiran Anda. Assalamualaikum. Salam. Dan mirsa, dialog tadi menutup jumpa kita di The Prime Show. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.